Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noni Hidayati, NIM 12 Syebit 20. Di sini saya akan melakukan penkes tanda-tanda bahaya pada bayi baru lahir. Permisi Bu, Ya. perkenalkan Bu ya, nama saya Noni Hidayati. Jadi di sini saya akan ngasih tahu Ibu apa itu tanda-tanda bahaya pada bayi baru lahir Bu ya. Jadi di sini Bu, Ibu lihat mengapa sih pentingnya mengetahui tanda bahaya pada bayi baru lahir. Kenapa kita penting mengetahuinya Bu? Karena bayi yang neonatus atau yang baru lahir itu rentan banget Bu ya, rentan sekali terkena penyakit atau infeksi pada bayi tersebut Bu ya. Kenapa begitu? Di sini karena Bu ya, bayi itu fisiknya tuh sangat lemah, jadi sangat cepat gitu terkena infeksi atau penyakit yang lainnya Bu. Terus kenapa tujuannya di sini yaitu tanda-tanda pada bayi baru lahir itu harus diwaspadai Bu ya, harus Ibu waspadai. Terus dideteksi tentang kesehatannya, apakah Ibu harus mengetahui Bu ya apa tentang penyakitnya si bayi tersebut Bu ya. Terus Ibu harus menangani bayi tersebut, Ibu harus pergi ke puskesmas kalau Ibu mengetahui apa yang terjadi pada bayi tersebut. Terus untuk bayi baru lahir ini kenapa Bu ya bayi baru lahir cepat meninggal Bu? Itu tanda-tandanya itu yaitu terlambatnya ibu atau keluarga ibu mengetahui kalau bayi itu sakit gitu, terlambatnya ibu ke puskesmas atau petugas kesehatan yang lainnya Bu ya. Terus ibu ini terlambat memutuskan untuk membawa bayi ke tenaga kesehatan kayak gitu. Misalkan nih bayinya ibu tuh sakit Bu ya, tapi ibu ini lalai gitu dalam bayinya tersebut. Ibu itu mengundur-undur waktu, misalkan bayinya sakit nih Bu ya, pas bayinya sakit itu ibu bilang gini, nanti dah saya ke puskesmas belakangan gitu ibu bilang ya. Nah itu nggak boleh Bu, sebenarnya ibu tuh langsung ke puskesmas. Jadi Bu, apa saja sih tanda-tanda bahaya itu? Sekarang saya jelaskan Bu ya, tanda bahaya dari bayi baru lahir itu yaitu bayinya itu tidak mau menyusu dan dia memuntahkan ASI yang udah masuk itu, jadinya itu tanda bahayanya salah satunya. Terus isapan bayi itu dia terlalu lambat kadang Bu ya, karena isapan bayi itu terlalu lambat makanya bayi itu suka muntah gitu, mengeluarkan. Jadi selain dia hisapannya lemah Bu ya, bayi ini dia itu kebanyakan tidur. Nah jadinya ibu itu harus setiap 2 jam itu ibu harus membangunkan bayinya Bu ya, bangunkan bayinya setiap 2 jam sekali Bu. Misalkan nih bayinya tidur Bu ya, bayinya itu tidur terlalu lama, jadi ibu harus rangsang dia Bu, harus ibu bangunin dia gimana pun caranya ibu harus bangunin. Ini bayi itu sulit bernapas Bu ya. Biasanya itu terjadi karena bayi itu sangat sulit beradaptasi sama yang di sekitarnya gitu. Jadinya bayi itu sulit bernapas. Kan beda kapas di dalam perut sama di luar. Ini adanya infeksi tali pusat Bu ya. Infeksi tali pusat ini karenanya adanya itu ada kemerahan, pembengkakan, adanya nanah. Nah jadi ibu itu harus kalau memandikan bayi itu harus dengan langsung kering, nggak boleh ibu tambahkan dengan apa kayak yang biasanya kan di masyarakat itu ditambah bubuk-bubuk apa gitu kan biasanya di masyarakat. Terus ibu nggak boleh juga pakai India bedah, itu bisa terjadi infeksi Bu ya, jadinya itu sangat nggak dibolehkan. Baik Ibu, di infeksi tali pusat ini apakah ada yang mau ditanyakan Bu? Ya misalkan gini ya Bu ya, kan kalau kita mandiin bisa dibasahin dia, terus kan kalau kita mandiin pasti kita mau pakai sabunin dia, bisa deh Bu. Nah itu tali pusatnya yang ditakutkan infeksi itu bisa dibasahkan Bu ya, bisa dibasahkan, bisa ibu pakein sabun tapi dengan kondisi nanti kering dan bersih Bu ya, harus sampai bersih dan kering. Oh berarti kecualinya itu kita nggak usah pakai bedah. Iya jangan, ya kayak kan biasanya kalau di kampung-kampung Bu ya, dia pakai kayak gitu serbuk gitu, jadinya nggak dibolehkan itu Bu. Sebenarnya itu yang buat infeksi gitu ya. Terus bayinya itu kayak bayinya tuh yang selanjutnya bayinya itu lemah, terus susah bergerak, itu kan diam ya bayinya itu segera dah ibu langsung bawa ke puskesmas terdekat gitu ataupun ke klinik lainnya gitu, kayak ke Kelindes gitu, langsung ibu bawa ke Kelindes. Terus bayinya tuh kayak merintih, kayak sedih gitu, kayak nangis tapi kayak sedih gitu, itu salah satu contohnya Bu ya. Ada lemes gitu ya, kayak lemes-lemes gitu. Nah terus biasanya juga bayi itu suhunya itu kadang terlalu panas Bu ya, kadang terlalu panas, terlalu dingin suhunya, kan itu dia adaptasinya tuh sangat-sangat berpengaruh sama lingkungan sekitarnya karena kan bayinya tuh baru lahir Bu. Terus ada yang bisa ditanyakan Bu, dalam demam ini biasanya apa Bu? Misalkan tadi kan suhunya, kan kalau demam itu berapa dia suhunya atau nggak normal itu dia berapa gitu.
Jadi Bu, normal bayi itu suhunya itu 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius Bu. Jadi kalau dia lebih dari itu berarti bayinya itu sangat kepanasan. Jadi kalau di bawah 36,5 itu berarti bayinya kedinginan Bu. Itu normalnya itu yang kayak yang tadi saya bilang. Itu. Terus sama kayak yang selanjutnya nih Bu ya, tanda-tanda bahayanya sama kayak bayi itu kuning Bu ya. Dari atas sampai setengah itu masih lah bisa kita obat sendiri. Itu yang bayi kuning itu namanya icterus Bu ya, kalau ibu tahu itu namanya icterus. Nah terus kalau dia kuning dari muka sampai bawah itu berarti itu dia udah berat sekali Bu, tanda-tanda bahayanya Bu. Ibu segera dah langsung bawa ke dokter atau ke puskesmas atau ke klinik lainnya Bu ya, karena itu sangat bahaya Bu. Jadi Bu, selanjutnya di sini juga tanda-tanda bahaya itu adanya diare juga Bu. Biasanya diare itu kan pasti Bu tahu sendiri kan diare itu apa gitu. Jadinya tanda-tandanya itu matanya kadang cekung Bu, terus dia terlihat kayak pucat, itu benar-benar tanda bahaya. Untuk yang diare ini kalau ibu bisa mendeteksi bayinya tersebut, ibu bisa cubit caranya Bu ya. Kalau dia lambat berarti dia itu tanda-tanda diare Bu ya. Terus ada di sini juga Bu adanya bayinya itu tidak berkemih atau tidak BAB selama 24 jam itu. Nah jadi itu tanda-tandanya juga Bu. Misalkan bayinya ibu itu dalam 1 hari Bu ya, misalkan dia tuh nggak berkemih gitu, jadinya ibu segera dah langsung berkemih atau BAB, ibu langsung bawa segera ke puskesmas Bu. Ada yang ditanyakan Bu yang masalah tidak berkemih ini, apakah bayinya ibu itu sering nggak berkemih atau gimana Bu? Oh iya, soalnya misalkan bayi itu kan jarang ya berkemih. Jadi ya normal itu berapa kali sih ya untuk berkemihnya itu? Berkemih sama BAB Bu. Iya. Jadi Bu, normalnya pada bayi itu yang dalam 24 jam itu Bu ya, misalkan dia BAB nih, BAB itu normalnya itu 2 sampai 3 kali dalam sehari Bu. Jika lebih itu ada masalah, jika dia kurang dari itu juga ada masalah, ibu bisa langsung bawa ke puskesmas. Terus untuk BAK-nya Bu, minimal bayi itu normalnya itu 5 sampai 6 kali Bu ya dia berkemih, jadinya itu normalnya. Nah jadi itu Bu ya, jadi kalau ada tanda-tanda yang seperti yang tadi itu yang saya bilang Ibu, yang saya jelaskan tadi itu, Ibu langsung aja Bu ya bawa ke dokter, puskesmas atau klinik atau polindas Bu ya, Ibu langsung bawa. Jadinya nggak bisa dibiarkan Bu tanda-tanda bahaya bayi baru lahir. Bu, apa ada yang ditanyakan dalam penjelasannya yang tadi? Cukup, sudah jelas. Jelas Bu ya. Baik Bu, itu Bu ya, jaga kesehatan Bu, semoga bayinya tetap sehat selalu Bu ya. Makasih Bu. Ya Bu. Baik, mungkin itu saja video dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.